Baik, kita mulai ya. Kita mulai pembelajaran kita lagi. Nah, goalsnya adalah sekarang gua mau bikin video tentang pengenalan-pengenalan aja lah ya, teknis atau hands-on ataupun coding di mesin learning gitu ya. Tapi untuk pemula aja nih, untuk beginner. Karena guanya pun masih pemula. Jadi sama-sama belajar aja kita. Nah, jadi nantinya ke depan kita bakalan coba terapin lah algoritma-algoritma di mesin learning, mahamin konsepnya. Kalau memang ada yang bersinggungan sama statistik gitu ya, kita juga belajar dikit-dikit. Atau teknik-teknik pada mesin learning lainnya. Nah, ini notebooks baru, kosong, baru dibuat. Teman-teman monggo cari aja Google Colab, biar gampang ya. Tinggal buka Google Colab, nah terus nanti dari situ apanya. Mulai bikin notebooknya dan kita mulai belajar coding. Nah, ini bahasanya pakai Python ya, formatnya IPYNB. Nah, jadi di video ini kita mulai dari yang paling gampang aja deh. Sebelum kita bermain lebih jauh di mesin learning kan kita butuh data ya yang diolah ya, datasetnya gimana. Nah, ini sebenarnya kita bisa cari juga sih di Google Machine Learning Dataset. Nah, bisa dapat nih Kaggle gitu ya, atau ini nih UC ya, UCI gitu ya, Machine Learning Repository. Jadi mungkin aja banyak repository lainnya, tapi dua ini sih yang cukup populer ya, yang sering dipakai. Nah, jadi Kaggle ini nanti login pakai Google aja. Nanti kita bisa cari nih misalnya nih gue buka Kaggle ya. Nah, ini internet gue nge-lag banget sih. Tapi coba ya gue pasang hotspot dulu ya. Nah, misalnya ini, mau lihat semua dataset kah? Mau yang berhubungan dengan computer science, edukasi, klasifikasi, atau computer vision, NLP, data visualization, atau pre-trained model gitu bisa difilter ya. Atau dicari nama datasetnya. Cuma karena kita nggak punya ide mau ngapain, kita cari aja dari yang, udahlah bang, kita mulai dari yang gampang dulu, main klasifikasi dulu ya, coba yuk gitu. Nah, ini bisa lihat nih, ada dataset-dataset, kayak misalnya online retail transaction data. Size-nya 9,5 mega gitu ya, satu file. Ini housing price prediction data ada satu file 781 KB. Ini ada dua file 72 KB. Jadi ya bisa dipilih aja nih yang mana yang kita mau main datasetnya. Nah, karena kita masih pemula, nggak usah lah yang neko-neko gitu, cari dataset yang gampang aja gitu kan. Nah, kita carilah misalnya ini nih 9 KB doang nih. Nama datasetnya Entire World Educational Data. Dibuat oleh Om ini, Om Bafik Jikadara, ya kan? Kita buka dulu. Nah, jadi downloadnya di sini aja langsung nih. Kalau mau ngeliat kodenya bisa, mau lihat diskusi bisa gitu ya. Nah, jadi contoh datanya mungkin nanti fitur-fiturnya gitu. Atau teman-teman yang biasa bilangnya kolom gitu ya. Field-fieldnya ada berapa data gitu ya. Jenis datanya apa. Nah, ini bisa dipelajari. Nah, bisa ketahuan juga nih valid semua kah, ada yang mismatch kah, ada yang missing kah, yang unique berapa. Nah, ini bisa dipelajari. Oke, siapa autornya gitu ya. Nah, sekarang kita langsung download aja. Atau bisa juga nih notebook dari sini, tapi aku download aja di sini. Nah, kemudian aku mau ekstrak gitu ya, mau ekstrak isinya, ekstrak here, download, nama arsipnya apalah gitu ya. Eh, ya udah segitu aja lah. Nah, ini ada Global Education Data. Nah, sekarang untuk kita pakai di Google Colab, itu kita bisa upload gitu ya, bisa upload ke sini nih. Ini kan di sini ada apa? Ada gambar file gitu ya, folder. Nah, sebenarnya kita bisa hubungkan ke Google Drive juga gitu. Kita upload file ke Google Drive, kita hubungkan ke Google Drive kita. Tapi untuk supaya lebih mudah ya udah upload aja dulu sementara manual gitu kan sini.
Nah, kalau manual diupload kayak gini, nah ini dia. Ketika runtime ini selesai, runtime ini berhenti, atau kita tutup sesi ini, maka dia akan dihapus filenya gitu loh. Jadi sifatnya sementara aja, temporary. Ini ya. Jadi baiknya memang ya antara disimpan ke Google Drive ke atau disimpan ke lokasi lain, kita aksesnya nanti pakai URL gitu ya, atau pakai kode gitu. Jadi supaya nggak temporary dia. Supaya nggak setiap kali kita mau jalankan kita upload, kita upload. Tapi karena kita masih awal nih, video awal nggak apa-apa lah ya sebentar ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kita buka dulu file CSV-nya dengan cara double klik. Kita udah bisa lihat di sini ada data nih. Data ada 202 sampel ya, atau entries atau data ataupun record setelah dengan beberapa fitur nih. Ke kanan nih banyak nih. Atau field-fieldnya kolom-kolomnya. Country dan areanya, long latnya, longitude latitude gitu ya, apa? Lokasi ya. Ini. Nah, sekarang kita nggak usah terlalu pusingin tentang datanya. Gimana cara kita ngeload itu dengan codingan gitu ya. Nah, di machine learning atau di data eh, apa bilangnya ya, di data science science lah gitu ya. Itu kita butuh atau adalah paket-paket atau software-software atau library yang bisa kita pakai untuk memudahkan kita dalam ngeload data, ngekstrak data gitu ya, transform data gitu. Nah, sekarang kita kenalan sama satu package namanya Pandas. Kita bisa import aja langsung SPD. Nah, setiap package itu kita harusnya define tuh, harus install dulu. Tapi karena kita pakai Google Collapse, dia bisa langsung dipakai gitu ya. Nah, setelah import apa jadinya? Ya nggak ada apa-apa, dia cuma import doang. Terus nanti berikutnya kita panggil sebagai PD. Apa yang terjadi kalau kita tampilkan PD, Bang? Coba aja tulis PD. Ini bahasa Python ya. Nah, kita bisa lihat bahwa ini adalah modul Python gitu ya, package Python. Di mana Pandas ini punya metode-metode di dalamnya, punya fungsi-fungsi, misalnya read CSV. Nah, ini CSV kan bentuk file kan? Nah, kita tinggal sebut namanya nih. Namanya, nah ini dia, Global Education Data. Udah? Terus apa yang terjadi, Bang? Ya udah, kita coba aja dulu lagi ya apa yang terjadi kalau kita jalan kayak gini. Nah, dia error karena sebenarnya kita harus letakkan ini ke variabel. Biasanya nama variabelnya kita sebutnya df gitu atau setelah. Nanti kalau mau diganti yang lain juga bisa. Nah, ini ada error karena UTF-8 codec UTF-8 UTF-8 codec cannot decode byte in position invalid. Oke. Okay. Hmm. Apa yang salah? Coba ya. Ini kita tutup dulu. Nah ini ya, baru mulai aja udah salah ya, luar biasa ya. Coba kita ganti misalnya jadi ini ya. Mungkin aja kita salah lokasi file gitu. Coba kita ganti ke sini. Oke ya, coba ya. Oh, nested file. Nah, kalau ini baru nggak ketemu. Oh, berarti kalau jadi dalam situ kita pakai sampel underscore data gitu ya. Coba dulu ya. Nah, ini udah nggak error nih. Kita udah letakkan ke variabel df. Nah, sekarang kita print aja df-nya. Isinya apa gitu ya. Nah, datanya ke load. Berarti ada yang salah dengan file ini gitu ya. Ada sesuatu yang kita perlu lakukan gitu. Sehingga kenapa dia nggak bisa gitu kan. Coba kita load California Housing Test. Nah, jadi teman-teman si Google Colab ini udah nyediain juga nih data California Housing, tes sama trainingnya dipisah gitu. Dataset yang bisa kita pakai untuk mulai belajar langsung tanpa harus download dataset dari luar. Nah, tapi kalau mau download dataset dari luar, caranya tadi udah tahu ya, cari repository. Termasuk dari sini juga nih si Uci nih. Cari aja dataset di sini nih. Nah, dataset iris untuk klasifikasi nih. Ini sering juga nih, ada 4 fitur, 150 instance. Nah, ini oke juga nih, bisa di-download, bisa diimport di Python, keterangannya bisa dipelajari, penelitian terkait itu di mana gitu ya, papers yang nge-cite dataset ini. Nah, ini nanti kita mulai coba pelajari ke situ juga. Tapi sekarang tugas kita adalah menyelesaikan ini. Kenapa kita nggak bisa baca CSV ini kan, itu pertanyaannya kan?
Padahal codingnya udah benar gitu ya, udah sama aja. Nah, kita coba lagi. Atau coba kita pindah ke sampel data deh. Move ya. Nah, sekarang kita load filenya. Harusnya sama aja. Nah, sekarang kalau error di Pandas berarti ada sesuatu nih. Apakah konten filenya yang nggak sesuai segala macam. Nah, cara paling gampang ya copy aja, cari di Google. Gitu kalau mau mikir ya. Ya ini bagian dari mikir dan nyari juga sih. Kita debug lah kenapa gitu kok error. Padahal kan kodenya benar nih. Jadi karena di CSV ada kemungkinan gitu loh apa? Ada kemungkinan dia encodingnya beda jenis atau separatornya dia bukan koma defaultnya. Kan CSV itu kan koma separator kan? Defaultnya koma. Tapi bisa jadi nanti dia ada yang lain-lain nih. Nah, kita mungkin perlu mendekode itu nih. Coba ya kita uji dulu ya. Nih, dia bilang kan UTF-8 codec cannot decode byte whatever. Coba kita giniin gimana? Meledak nggak ya? Coba dulu aja deh. Bisa ya. Baru video pertama udah error. Kita coba cari lagi. Kita cari yang langsung ke Pandasnya aja ya. Tadi kan ini Python general. Nah, ini nih. How to fix Pandas Unicode whatever. Nah, ini udah lebih spesifik lagi kan. Jadi sekalian belajar dibagi gitu. Nah, opsi 1. Kita kasih tahu encodingnya ini. Opsi 2. Pakai library. Opsi 3. Coba kita coba yang paling gampang dulu aja ya. Ini aja ya. Encodingnya ganti ya. Gitu ya. Encodingnya diganti ISO whatever 88591. Eits. Iya, begitu ya. Jadi ya begitu memang kerjaan orang IT. Programmer pun begitu. Kelihatannya kayak keren padahal searching ada error copy paste cari selesai gitu ya. Nah, inilah dataset CSV kita. Sama persis sama yang tadi kita double klik di sini. Sama persis. Nggak ada bedanya. Nah, nanti kita mulai bermain data di sini nih. Apakah tadi kita mau bermain klasifikasi ya. Nah, itu di video selanjutnya. Setidaknya teman-teman udah bikin langkah pertama untuk mencari dataset yang mau dipakai untuk diterapkan ke algoritma machine learning untuk kita explore. Kemudian teman-teman udah tahu bahwa ada package-package library-library yang bisa membantu kita dalam ngeload data gitu, ngekstrak data, manipulasi data, menghapus data segala macam gitu. Nah, ini salah satunya Pandas untuk membaca file CSV. Di mana secara default bisa langsung disebutin nama filenya. Hanya saja kalau CSV-nya ada pengaturan lain aneh-aneh gitu ya. Kita perlu mungkin ngatur encodingnya segala macam. Sehingga kita bisa pakai ini apa? Metode-metode ini. Nah, ini sebenarnya tanpa variabel juga bisa berarti kan? Nah, bisa kan? Nah, cuma enaknya ditaruh variabelnya misalnya data. Orang sih biasa bilangnya DF, data frame gitu atau data aja nggak apa-apa juga. Nah, misalnya ada metode apa lagi di Pandas di CSV misalnya data.head. Nah, itu dia cuma ngambil 5 data teratas, 5 sampel doang, 5 rows. Gitu ya. Atau Bang mau nampilin 10 data pertama, ya boleh, df head 10. Karena kan datanya bisa jadi banyak kan. Kalau nggak kita batas nanti kita juga nggak enak melihatnya kan. Nah, ini salah satu metode yang bisa kita gunakan. Dan lain-lain, misalnya data.describe gitu ya. Kita mau belajar dari data ini gimana gitu. Strukturnya apa? Coba kita matiin dulu df head-nya, kita komen. Ini di Python komen pakai hashtag ya. Nah, kita bikin data describe gitu. Nah, nanti kita dapat informasi datanya ada berapa, min-nya berapa, standard deviation-nya berapa, minimal value-nya berapa, kuartil 25% apa sih? Persentil ya, persentil 1 2 3-nya berapa, maksimum value-nya berapa. Itu dulu ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat.